mengkritik pemerintah itu tidak sama dengan melawan negara, ya. Melawan pemerintah tidak sama dengan memberontak negara. Kalau memberontak negara pidana, dan saya sama Cak Slamet serta yang ada di ruangan ini pertama kali kita. Jadi mereka yang punya ide memeras Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila, itulah yang disebut makar, itulah yang disebut melawan negara. Jangan dibalik-balik, penceramah disebut sebagai melakukan radikalisme kemudian dilarang, dan itu melanggar asas legalitas. Harus pengadilan membuktikan dulu apakah penceramah ini memang melanggar undang-undang atau tidak, karena tidak boleh seseorang pun dipidana tanpa aturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah ceramah-ceramah itu melawan negara? Tidak, itu mengkritik. Jadi semua yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, ya, kemudian UAS, Gus Nur, ya, dan semua siapapun itu namanya mengkritik pemerintah. Mereka sedang menjalankan hak kewarganegaraannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ke belakang, dulu PDIP itu kan melawan pemerintah. Buktinya mereka saya ingin mendeskripsi dulu tentang radikal. Jadi radikal ini sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar undang-undang, bukan sebuah perbuatan yang melanggar pidana. Dan kalau kita bicara radikal atau radikalisme, fahamnya itu radikalisme, pemikirannya itu namanya radikal. Radikal itu sebuah pemikirannya. Radikal baru menjadi persoalan pidana ketika ada tindakan. Saya ingin luruskan dulu ya. Jadi istilah ini pertama kali digunakan pada akhir abad 18 ya, untuk pada saat itu untuk mendukung gerakan radikal ya, yang di dalam sejarah gerakan radikal itu sesungguhnya dimulai dari Inggris Raya atau kita mengenalnya Britania Raya, yang kemudian Inggris itu terbelah menjadi dua, North Ireland ya, atau sekarang kita mengenalnya dengan Irlandia Utara, yang di situ masih juga ada teroris yang meminta reformasi sistem pemilihan itu secara radikal. Kan raja mereka itu ya, kepalanya itu, pemerintahnya itu ratu. Oleh karena itu secara radikal mereka menghendaki sebuah sistem pemilihan itu semua orang bisa mengambil bagian. Nah, awalnya gerakan mereka ini menyebut dirinya sebagai Partai Kiri Jauh ya. Partai Kiri Jauh ini menentang Partai Kanan Jauh. Nah, Partai Kanan Jauh itu siapa? Partai yang berkuasa. Jadi sebenarnya istilah radikal itu pemikiran. Maka siapapun mereka yang ahli pidana tentu sepakat, insya Allah sepakat dengan saya, radikal itu bukan kejahatan. Ya. Radikal itu bukan kejahatan. Lalu kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, itu diterangkan yang disebut radikal itu menuntut peradaban secara mendasar. Jadi misalkan perubahan undang-undang dasar, ya. Kemudian secara pemerintah juga menuntut perubahan. Nah, artinya mereka itu maju di dalam berpikir atau bertindak karena sesungguhnya tidak ada yang salah. Dengan gerakan itu tidak ada yang salah. Jadi abad 18 itu tidak ada yang salah. Ya. Kemudian itu menjadi sebuah masalah ya. Ketika kita bicara istilah kimia juga, ya, di dalam istilah kimia itu kita mengenalnya radikal itu sebagai gugus atom, ya. Nah, sekarang kita bicara radikal, kenapa di Indonesia ini dihubungkan dengan pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu memiliki sebuah pemahaman, yaitu adalah perusakan reputasi seseorang, ya. Bentuknya itu bisa saja dengan membuat informasi yang salah. Informasi yang salah itu melebih-lebihkan, ya. Atau kalau kita istilah sekarang itu membuat hoax atau memanipulasi fakta dengan memberikan citra, ya. Pencitraan seseorang itu tidak benar, ya. Jadi orang itu dideskripsikan dalam posisi yang jelek. Lalu kalau tadi Ustadz Selamat tadi membuka dengan daftar penceramah, itu sebenarnya kalau saya mengatakan itu hoax juga ya. Karena ada 2 di situ yang sudah meninggal tapi masuk. Misalkan
dari Jakarta itu Teguh Zulkarnain, kalau dari penceramah Solo itu Ustadz Muindunillah, itu keduanya sudah almarhum. Sekarang kita bicara aspek pidana dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pertama yang ingin saya komentari, kita sudah sepakat bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau dulu disebut Peraturan Pidana nomor 1 tahun 46 itu disebut dikenal dengan asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Legalitas itu sekarang di ranah modern ini sudah keluar, tidak hanya di pidana tetapi ada di arah administrasi negara dan tata negara. Karena itu misalkan seorang bupati, wali kota atau gubernur, orang yang menjabat politik yang kemudian masih aktif berbisnis menjabat komisaris, dia bisa dijatuhi sanksi untuk tidak dicopot dalam jabatannya dalam waktu 3 bulan setelah dia ketahuan itu gitu loh. Nah, itulah yang disebut legalitas. Di dalam aspek pidana pun orang tidak boleh menuduh radikal itu sebagai sebuah kejahatan sebelum ada pembuktian. Jadi radikal atau pahamnya radikalisme ini harus dibuktikan dulu apakah radikalisme ini pada akhirnya menjadi sebuah tindakan. Itu kan sebuah pemikiran, ya. Hukum pun mengenal radikal. Dulu kita mengenal hukum positif, lalu muncullah alternatifnya adalah hukum progresif. Yang dulu cenderung setiap perkara itu harus berakhir pemidanaan. Ya. Artinya semua perkara tidak bisa didamaikan. Sekarang ini polisi sudah mengenal restoratif justice. Mereka menerbitkan peraturan Kapolri nomor 8 2021 dan juga SE Kapolri 2 2021. Kejaksaan pun juga mengenal restoratif justice, bahkan kepolisian itu di tahun 2021 sudah menyelesaikan tidak kurang dari 21.800 perkara dengan cara-cara restoratif justice. Artinya kalau memakai bahasa pidana itu mediasi penal, jadi menghindari proses pemidanaan, dan itu terjadi. Karena itu menjadi sebuah kontraproduktif, ya, menjadi sebuah persoalan tersendiri ketika institusi negara itu tiba-tiba menyematkan yang disebut radikal itu dengan teroris, padahal keduanya memiliki pemahaman yang berbeda. Radikal itu di alam pemikiran, jadi tidak bisa dengan pasal-pasal pidana apapun. Ayo kita debat di sini, bisa nggak menyajikan bahwa radikal itu sebuah kejahatan? Yang tidak boleh itu paham radikalisme ini kemudian mencuat menjadi hal-hal yang berurusan dengan negara. Itulah yang kemudian kita harus bedakan antara mengkritik pemerintah dengan melawan negara. Melawan pemerintah dengan melawan negara. Melawan pemerintah itu boleh. Ada undang-undangnya apa? Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kan disebut warga negara, bla, misalkan melawan institusi pemerintah. Di sidang seperti itu. Bahkan format permohonan atau gugatannya juga seperti itu. Artinya sebenarnya melawan pemerintah, bukan sebenarnya, memang seharusnya melawan pemerintah, mengkritik pemerintah itu harus dibedakan dengan melawan negara. Ya. Ketika kita bicara melawan negara, maka posisi kita ini berarti kita berhadapan dengan institusi negara, dengan simbol-simbol negara. Nah, saya ingin sampaikan penceramah tersebut, berapapun, dan kalau tidak salah itu Ustadz Ahmad juga ada di situ ya, Bogor itu ya. Jadi kalau saya melihat apa yang dipetakan, kemudian apa yang dilakukan dengan Habib Bahar Smith, Habib Rizik Syihab, yang dilakukan oleh Ustadz siapa itu Adi Hidayat, kemudian nomor 5 itu ada Ustadz itu UAS ya ada UAS. Mereka itu tidak sedang dalam posisi berhadapan dengan negara. Mereka berada pada posisi mengkritik pemerintah, dan itu diperbolehkan karena amandemen keempat pun di pasal 28 itu juga tidak merubah kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, bla bla bla. Itu semuanya diadopsi. Oleh karena itu, kalau orang mengkritik disamakan dengan negara, belajar dulu tentang
pasal-pasal makar. Pasal-pasal makar sudah disediakan dari 107 ya, 108, 109 sampai pasal 119. Jadi itu sudah disediakan. Makar itu ukurannya sederhana, sempit makar itu ukurannya. Satu, dia melawan negara itu misalkan meminta lambang Garuda itu dirubah dengan lambang yang lain. Itu namanya melawan negara, ya. Kemudian bendera merah putih dirubah, lagu kebangsaan dirubah, bahasanya misalkan dirubah jadi bahasa Cungkuok misalkan, ya. Bahasa Indonesia nasional dulu menjadi bahasa Cungkuok, ya. Itu yang disebut melawan simbol-simbol negara, dan itu tidak diperbolehkan, ya. Karena jelas. Kemudian yang disebut makar itu apalagi? Makar itu misalkan menyebabkan pemerintah atau negara ini tidak berfungsi, mengancam negara dan kepala negara. Kalau kita dalam posisi berhadapan dengan pemerintah itu mengkritik. Oleh karena itu, kalau kita baca undang-undang yang sebenarnya, mengkritik pemerintah itu tidak bisa dipidana. Lalu di mana buktinya? Kita pernah punya Presiden SBY. Saya tidak terkait dengan partai apapun, saya tidak berpartai. Presiden SBY lah yang melahirkan Undang-Undang 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diperbaiki menjadi 19/2016 khususnya tentang pasal 28 ayat 2 ancaman pidananya yang dinaikkan. Nah, artinya apa? Mengkritik pemerintah tidak bisa disamakan dengan melawan negara. Melawan pemerintah itu boleh karena di dalam perpajakan pun kita mengenal keberatan pajak, itu kan melawan pemerintah. Yang tidak boleh itu melawan negara. Nah, pertanyaannya, siapa di dalam posisi saat ini yang melawan negara? Itu adalah di Papua. Jadi ini konsep ketatanegaraan kita itu salah. Karena pasal-pasal makar itu ada tersendiri. Satu, memiliki tentara tersendiri, tentara kekuatan militer, memiliki senjata tersendiri, memiliki lagu kebangsaan tersendiri, dan menginginkan pisah atau separatisme. Itulah unsur-unsur makar. Jadi kalau saya sama dan siapapun yang ada di ruang Zoom ini sedang berhadapan dengan pemerintah, itu namanya mengkritik, bukan melawan. Nggak ada istilah melawan, ya. Karena itu sesungguhnya di Papua itu memang tidak cukup dihadapkan dengan polisi, dan kalau kita mengkritik polisi pun itu mengkritik pemerintah. Karena polisi itu bawahannya pemerintah, alatnya pemerintah. Sebagaimana kita mengkritik Jaksa Agung, kita mengkritik Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga pemerintah yang lain itu tidak dilarang. Jadi oleh karena itu menjadi sebuah pertanyaan ketika seorang penceramah yang dengan ilmunya, dengan kemuliaannya, dia mengkritik itu harus diposisikan dia mengkritik penguasa, mengkritik pemerintah, dan itu tidak ada pasal-pasal yang dilanggar, ya. Jadi melalui diskusi pada malam hari ini saya ingin rumuskan kembali, mengkritik pemerintah itu tidak sama dengan melawan negara, ya. Melawan pemerintah tidak sama dengan memberontak negara. Kalau memberontak negara pidana, dan saya sama Cak Slamet serta yang ada di ruangan ini pertama kali kita. Jadi mereka yang punya ide memeras Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila, itulah yang disebut makar, itulah yang disebut melawan negara. Jangan dibalik-balik, penceramah disebut sebagai melakukan radikalisme kemudian dilarang, dan itu melanggar asas legalitas. Harus pengadilan membuktikan dulu apakah penceramah ini memang melanggar undang-undang atau tidak. Karena tidak boleh seseorang pun dipidana tanpa aturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah ceramah-ceramah itu melawan negara? Tidak, itu mengkritik. Jadi semua yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, ya, kemudian UAS, Gus Nur, ya, dan semua siapapun itu namanya mengkritik pemerintah. Mereka sedang menjalankan hak kewarganegaraannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ke belakang, dulu PDIP itu kan melawan pemerintah. Buktinya mereka ketika Pak SBY menaikkan harga BBM, dengan serta-merta mereka meminta untuk melakukan demo, ya, melakukan tidak sepakat dan sebagainya. Itu boleh, tidak ada yang ditangkap. Begitu, Ustaz Slamet, ya.
Jadi tegas beda antara mengkritik pemerintah, melawan pemerintah dengan melawan negara. Yang pidana itu melawan negara, karena itu simbol-simbol. Negara itu simbol bahasa, bendera, lambang negara, kedaulatan. Nah itu lagu kebangsaan itu simbol negara. Itu yang disebut melawan negara. Kalau kita semua yang ada di sini, yang sekarang sedang meringkuk di penjara, itu mereka sedang melakukan kritik. Nggak ada mereka unsur-unsur melawan negara. Gitu ya.